Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang sistem respirasi. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinda Rahmawati dan teman-teman saya. Saya Irsyad Azrianto. Saya Aulia Nurusi Syifa. Saya Audia Felicia. Saya Aisyah Fatma Kaila Puspita. Saya Hadifah Azahra. Saya Ulpawani. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu respirasi. Respirasi adalah proses biologi yang meliputi pengambilan oksigen serta pengeluaran karbon dioksida dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini terjadi pada semua tingkat makhluk hidup, dari individu hingga sel. Selanjutnya, pada manusia, respirasi meliputi sistem pernafasan yang terdiri dari respirasi eksternal dan internal. Nah, apa itu respirasi eksternal dan internal? Respirasi eksternal adalah pemindahan oksigen dan karbon dioksida antara paru-paru dan lingkungan. Sedangkan respirasi internal adalah pemindahan oksigen dan karbon dioksida antara darah dan sel tubuh. Oke, baik. Di sini ada anatomi sistem pernapasan, yaitu ada nares anterior, itu ada hidung bagian luar, ada kavum nasi, ada nares posterior, ada paring. Nah, di sini tuh paring ada 3. Ada nasoparing, ada oroparing, ada laringoparing. Nah, selain itu ada yang namanya laring. Nah, di laring itu ada bagian epiglotis, ada bagian plica vokalis, buat itu pita suara, ada cartilago tiroidea, ada cartilago ariteroid, ada cartilago comiculata, ada cartilago kikloid. Dan setelah itu ada trachea, ini cincin, ada bronkus. Nah, bronkus itu ada bronkus primer, sekunder, sama tersier. Dan itu setelah itu ada broncheolus. Itu ada uh, dibagi dua, ada terminalis sama respiratorik. Dan terakhir itu ada alveolus. Selanjutnya, fisiologi paru-paru. Fungsi utama paru-paru yaitu proses respirasi. Proses respirasi adalah usaha tubuh untuk memenuhi oksigen atau O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil metabolisme. Fisiologis paru-paru terjadi 3 proses. Yang pertama ada proses ventilasi, yang kedua proses difusi, yang ketiga proses perfusi. Proses ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara melalui saluran napas ke dalam paru-paru, meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah kegiatan kita saat menghirup udara, dan ekspirasi adalah kegiatan yang kita lakukan saat kita menghembuskan udara. Kemudian yang kedua adalah difusi. Difusi merupakan perpindahan molekul gas secara pasif dari area yang tekanannya memiliki parsial yang tinggi menuju ke area yang memiliki tekanan parsial rendah, sampai kedua area memiliki tekanan parsial yang sama. Ini terjadi saat alveolus memiliki tekanan udara yang tinggi sehingga penuh, dia akan mengeluarkan udaranya, sehingga ruang di sekitar alveoli akan terisi dengan tekanan yang sama. Selanjutnya yang terakhir adalah perfusi. Perfusi adalah distribusi darah yang telah teroksigenasi di dalam paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang pertama ada fase inspirasi. Ketika tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat sehingga volume rongga dada akan membesar. Paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Yang kedua ada fase ekspirasi. Ketika otot antara tulang rusuk kita berelaksasi, maka tulang rusuk kembali normal sehingga rongga dada akan mengecil. Paru-paru kembali normal dan udara keluar dari paru-paru.
Kemudian yang selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase inspirasi atau pemasukan udara. Ketika terjadi kontraksi pada otot diafragma yang mengembang, maka paru-paru juga akan ikut mengembang. Tekanan udara pada paru-paru akan mengecil dan udara dari luar akan masuk. Yang kedua adalah fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Ketika otot diafragma mengalami relaksasi, maka rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan membesar. Maka yang akan terjadi adalah udara akan keluar dari tubuh. Selanjutnya, volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara pernapasan manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini disebut sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. Dari 4.500 cc, 3.500 cc-nya digunakan dalam proses bernapas, dan 1.000 cc-nya merupakan udara sisa. Terdapat kapasitas vital dalam volume udara pernapasan manusia. Kapasitas vital merupakan jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimum. Dalam keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi hanya menggunakan sekitar 500 cc saja dalam volume udara pernapasan. Selanjutnya terdapat kapasitas tidal, yang merupakan jumlah udara yang keluar masuk paru-paru secara normal. Kapasitas tidal ini terdapat sekitar kurang lebih 500 cc. Dalam keadaan luar biasa, kegiatan inspirasi dan ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1.500 cc udara pernapasan. Frekuensi normal pernafasan pada orang dewasa yaitu 16-24 kali per menit, pada bayi 16-28 kali per menit, dan adapun frekuensi pernafasan tidak normal, yaitu bradipnu, takipnu, dipsnu, dan apnu. Bradipnu ini adalah keadaan di mana laju pernafasan seseorang itu lebih lambat, berkisar kurang dari 16 kali per menit, yang disebabkan oleh kekurangannya pasokan oksigen dalam paru-paru. Bisa juga disebabkan oleh gangguan kecemasan dan stres. Hipotiroidisme. Hipotiroidisme ini adalah keadaan di mana seseorang kekurangan hormon tiroid sehingga menyebabkan otot-otot di saluran pernafasannya itu melemah. Setelah itu ada penyalahgunaan opioid. Opioid ini adalah obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Ketika penyalahgunaan obat ini menyebabkan bradipnu, karena kandungan obat ini dapat menempel pada sistem saraf pusat, sehingga menyebabkan penurunan laju pernafasan secara drastis. Habis itu, pengonsumsian alkohol juga dapat menyebabkan bradipnu. Takipnu adalah keadaan di mana laju pernafasan seseorang itu sangat cepat, yang disebabkan oleh penumpukan karbon dioksida di paru-paru, sehingga menyebabkan volume darah meningkat juga, sehingga membuat otak mengirimkan sinyal untuk mempercepat pernafasan untuk mengembalikan pH normal darah. Ini juga bisa disebabkan oleh demam, dehidrasi, paru-paru yang belum matang. Paru-paru yang belum matang ini pada bayi yang baru lahir. Habis itu ketosidosis diabetik, yaitu komplikasi diabetes yang dimana pemecahan lemaknya terlalu cepat sehingga menyebabkan pH asam darah meningkat sehingga menyebabkan peningkatan pernafasan. Dikecualikan untuk orang-orang yang setelah berolahraga, ibu hamil, dan orang-orang yang menderita obesitas. Selanjutnya ada dipsnu. Dipsnu adalah keadaan di mana seseorang mengalami sesak nafas atau kesulitan bernafas yang disebabkan oleh kekurangannya pasokan oksigen di dalam paru-paru, sehingga menyebabkan pernafasan menjadi cepat, pendek, dan dangkal, yang dapat juga disebabkan oleh asma, keracunan karbon monoksida, tekanan darah rendah, dan pneumonia. Yang terakhir ada apnu. Apnu ini adalah keadaan di mana berhentinya proses pernafasan secara singkat. Bisa terjadi dalam beberapa detik, 1 menit, ataupun 2 menit. Tetapi bisa juga terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Ini biasanya terjadi pada bayi yang lahir prematur dan orang-orang yang
mengalami kerusakan pada batang otak. Dan presentasi dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.